Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Seperti yang Ibu sampaikan kemarin, kita hari ini akan belajar tentang kuartil 1, kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Sebelum ke data kelompok, kita akan mulai belajar di data tunggal dulu. Yang pertama, jika kalian melihat data tunggal seperti ini masih belum terurut. Jika kita mencari Q1, Q2, dan Q3, kita harus urutkan dulu datanya. Dari yang paling kecil. Yang paling kecil adalah 3. Kemudian 4, 5, 6-nya ada 2, kita harus tulis dua-duanya. 6, kemudian 7 ada 3, 7, 8, dan 9. Yang pertama, kita cari Q2 dulu. Kenapa kita cari Q2 dulu? Q2 itu adalah sama dengan median. Kalian sudah belajar median. Median adalah data yang paling tengah. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. N-nya ada 10. Kita cari data yang paling tengah. Kalau 10 berarti kita bagi 2, ada 5 data, kiri 5, kanan 5. Q2-nya kita dapatkan dari antara 6 dan 7. Maka dari itu kita harus jumlahkan dulu, kemudian kita bagi 2. 6 tambah 7 13 per 2 sama dengan 6,5. Kita dapatkan Q2 atau mediannya adalah 6,5. Kemudian Q1 itu kita lihat data yang kiri. Ada 5. 3, 4, 5, 6, 6. Yang paling tengah adalah 5. Ini adalah Q1. Untuk Q3 atau kuartil atas paling tengah, ini namanya Q3 atau kuartil atas ya. Sudah kita dapatkan Q1-nya 5, Q2-nya 6,5, dan Q3-nya tuh 7. Sudah paham ya? Sekarang kita menuju ke data kelompok. Ini sudah Ibu siapkan. Data kelompoknya ada interval kelas, frekuensi, kemudian FK. FK belum Ibu isi agar kalian paham bagaimana mengisinya. FK itu apa? FK adalah frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu apa? Frekuensi kelas ditambah dengan frekuensi sebelum kelas yang dituju. Kita lihat ya, kita cari dulu frekuensi kumulatifnya. Di sini 2 karena sebelumnya belum ada frekuensi, tidak ada frekuensi, maka di sini kita tulis 2. Kemudian di sini 2 ditambah 4 sama dengan 2 ditambah 4 sama dengan 6. 6 ditambah 8 sama dengan 14. 14 ditambah 5 sama dengan 19. 19 tambah 1 sama dengan 20. Jumlah frekuensinya, jumlah atau sigma frekuensinya 2 tambah 4 tambah 8 tambah 5 tambah 1 hasilnya 20. Jumlah di sini dengan di sini harus sama, pasti sama. Kalau tidak sama berarti ada kesalahan saat menghitung. Baik, kita akan lanjutkan. Kita akan cari kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Di data kelompok yang harus kita cari adalah letaknya dulu. Di mana letak kuartil 1, letak kuartil 2, dan letak kuartil 3. Letak X, letak itu biasanya disimbolkan dengan X. Letak dari kuartil 1 adalah letaknya ada di 1/4 N. Letak kuartil 2 ada di 1/2 N. Sedangkan letak kuartil 3 ada di 3/4 N. Kita cari dulu letaknya. Berarti 1/4 dikali 20 sama dengan letaknya ada di data ke 5. Yang ini
ada di data 1/2 kali 20 sama dengan berarti data ke 10. Terakhir yang kuartil 3 3/4 kali 20 bagi 4 5 kali 20 bagi 4 5 kali 3 sama dengan data ke 15. Kita sudah dapatkan ya data ke 5, data ke 10 dan data ke 15. Sekarang kita mulai dari kuartil 1. Rumusnya apa? Tepi bawah ditambah 1/4 N dikurangi FK dibagi F kuartil 1 dikurung dikali panjang kelas. Panjang kelasnya berapa? 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Kita tulis panjangnya sama dengan 5. Dari 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Nantinya rumus dari kuartil 2 dan kuartil 3 itu sama seperti ini. Yang membedakan hanya ada di sini. Kalau kuartil 1 berarti menggunakan 1/4 N. Kalau kuartil 2 menggunakan setengah N, kuartil 3 menggunakan 3/4 N. Yang di sini yang dirubah. Ya. Kita coba sekarang. Letak dari kuartil 1 adalah data ke 5. Data ke-5 ada di mana? Kita lihat di sini frekuensi kumulatifnya. Ada 2, di sini 6. Berarti kuartil 1-nya ada di kelas 2. Di sini kuartil 1-nya. Kenapa seperti itu? Karena data ke-5 adalah di antara data ke-3 sampai ke-6. Di sini ada 2 data ke-3 di sini, data ke-3 4, 5, 6 ada sampai sini. Kemudian data ke-7 sampai 14 ada di sini, 15 sampai 19 ada di sini, 19 20 ada di sini. Paham ya? Karena kuartil 1 ada data ke-5, maka dia ada di kelas ke-2. Dia ada di kelas 7 sampai 11. Ini adalah kuartil 1. Kita cari sekarang nilai dari kuartil 1. Tepi bawahnya berapa? Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana mencari tepi bawah. Tepi bawah adalah batas bawah 7 dikurangi 0,5. 7,05 dikurangi 0,5 adalah 6,5. Ditambah 1/4 N berapa? 1/4 dikali N-nya 20 dikurang FK-nya berapa? FK-nya sama dengan 2. Ya, FK-nya 2 karena kelasnya ada di Q1, FK-nya adalah frekuensi sebelum Q1. Frekuensinya 4, sebelum Q1 adalah 2. Di sini kita tulis 2 dibagi frekuensi Q1-nya 4. Di sini kan tadi ya frekuensi Q1-nya sama dengan 4. Kita tulis 4 di sini, panjangnya 5 sama dengan 6,5 ditambah 1/4 dikali 20 sama dengan 5 dikurangi 2 dibagi 4 dikali 5. Oke. 6,5 ditambah 3 dibagi 4 dikali 5. 6,5 ditambah 3 dibagi 4 berapa? 0,75 dikali 5. 6,5 ditambah 0,75 kali 5 sama dengan 3,75, maka hasilnya adalah 10,225. Oke, sudah dapat ya kuartil 1-nya 10,25. Sekarang Q2 sama rumusnya, hanya yang beda ada di sini tadi ya sudah dijelaskan. TB ditambah, kita lihat di sini setengah N, menggunakan setengah N, maka di sini kita juga gunakan 1/2 N dikurang FK dibagi FQ
2 dikali panjang kelas. Q2 ada di mana? Q2 ada di data ke-10. Berarti kita lihat bahwa data ke-10 ada di antara 7 sampai 14. Data 7 sampai 14 kan di sini. Berarti kelas Q2 ada di sini. Ya. Setelah kita hitungnya sama seperti ini, kita tinggal masukkan FK-nya berarti berapa, TB-nya. Ini kelasnya ada di 12 sampai 16. TB-nya 11,5 karena 12 dikurangi 0,5, 11,5 ditambah 1,5 N, setengah kali 20 dikurangi FK-nya. FK-nya berarti berapa? Kan di sini ya, 2 tambah 4 sama dengan 6. Berarti FK-nya ini kita tulis sebelum dari sini, itu adalah 6 per FQ2-nya, FI-nya 8 kali panjang kelasnya sama semua 5. Hitung ya, hasilnya nanti Q2-nya adalah 17. Q2-nya 14 ya. Rumusnya sama. Kemudian hanya yang membedakan di sini tadi ya. Untuk Q3 TB ditambah Q3 menggunakan 3/4N. 3/4N dikurangi FK per FQ3 kali panjang kelas. Q3-nya ada di data ke-15. Di mana data ke-15? Setelah 14 berarti data ke-15 ada di sini. Data ke-15 sampai ke-19 ada di sini. Berarti Q3-nya ada di kelas 17 sampai 21. Di sini adalah Q3. Oke. Kita masukkan TB-nya 17 dikurangi 0,5, 16,5 ditambah 3/4 kali 20 dikurang berapa? FK-nya 14. FK itu sebelum Q3 ini, berarti 14 dibagi FQ3-nya 5 ya, 5 dikali panjang kelasnya 5. Ini nanti bisa dicoret. Kita hitung Q3-nya berarti 17,5. Cara menghitungnya sama seperti Q1 tadi ya, supaya tidak menghabiskan data kalian. Oke, ini silakan difahami, kemudian nanti soal akan ibu kirimkan, silakan difahami ulang, difahami sampai kalian paham. Terima kasih, selamat belajar dan semoga hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.